yuntiju walakinnahu laisa mutatahhiran. Coba tengok. In kanat sholatuhu shahihatan fahuwa mutatahhir. Walakinnahu laisa mutatahhiran. Tapi kalau sholatnya itu sah, maka dia sedang dalam keadaan bersuci. Tapi ternyata dia tidak dalam keadaan bersuci. Maka apa hasilnya? Apakah ada possibility sholatnya sah? Tidak. Confirm sholatnya tak sah. Yang nomor 4, nafyut tali yuntiju nafyun muqaddam. Jadi dari 4 possibility ini yang boleh kita pakai hanya nomor 1 dan nomor 4. Nomor 1 dan nomor 4 saja. Nomor 2 dan nomor 3 tidak boleh kita pakai. Di dalam kata-kata lain, an-natijah, al-muntij cuma 2. Yang pertama, itsbatul malzum yuntiju itsbatul lazim. Yang nomor 2, nafyul lazim yuntiju nafyal malzum. Kenapa seperti ini? Ini penting sekali. Kenapa jadi seperti ini? Karena biasanya al-malzum akhossu minal lazim. Biasanya yang namanya ini lebih akhos, B lebih aam. Karena ini lebih akhos, ini lebih aam, biasanya kita rubah ibaratnya daripada isbatul malzum yuntiju isbatul aam, isbatul malzum yuntiju isbatul lazim menjadi isbatul akhos yastalzimu isbatal aam. Dan nafyul aam yastalzimu nafyal akhos. Hadihi fi ghayatil ahamiyah. Ini sangat penting sekali di dalam qawaidut tafkir. Biasanya Syekh Bilal, guru saya Mantik, dan Syekh Idrisi memisalkan dengan Nabi. Mana yang lebih khusus, Nabi atau manusia? Nabi. Kalau dia Nabi, pasti dia manusia. Kalau dia bukan manusia, dia berarti bukan Nabi. Kenapa? Karena Nabi lebih khusus daripada manusia. Itsbatu kaunihi nabiyan ay itsbatul akhas yuntiju yastalzim minhu itsbatu kaunihi insanan ay al-a'am. Wa nafyu kaunihi insanan ay nafyul a'am yastalzimu nafya kaunihi nabiyan nafyal akhas. Menafikan yang umum, menafikan yang khusus. Mengisbatkan yang khusus, mengisbatkan yang umum. Tapi menafikan yang khusus, belum tentu Anda menafikan umum. Oh, Azri bukan Nabi. Apakah maknanya dia bukan manusia? Belum tentu. Mungkin manusia, mungkin tidak. Oh, Azri manusia. Apakah harus dia Nabi? Belum tentu. Karena itu isbatul a'am la yalzamu minhu syai'an. Wa nafyul akhas la yalzamu minhu syai'an. Yang yalzam hanya 2. Isbatul malzum ay isbatul akhas yuntiju minhu isbatul lazim ay a'am.
Wa nafyul lazim ay al-a'am yuntiju minhu nafyal malzum ay al-khas. Jadi dari sini ada yang tak paham? Alamak. Ada yang tak paham, ada yang tanya. Tak ada yang tanya itu kemungkinan dua, paham semua atau tak paham semua. Yang mana? Hah? Husnudon atau sila. Untuk yang nombor 2 dan nombor 3. Oke. Tapi kita apply pada contoh inkarnati syamsi tali'atan tu yang. Oke. Kalau kita nafikan muqaddam dia, Oke. apa kebarangkalian lain yang boleh wujud selain daripada siang? Sahih kalam salim. Untuk misal syams, misal apa namanya? Ini, untuk misal ini special case. Dua-duanya yuntage. Kenapa? Karena hubungan antara ini dan ini bukan a'am wa akhos. Tapi apa? Harus tasawi. Karena itu saya menggunakan misalnya Imam Ghazali yang lebih spesifik. Kenapa? Karena hubungan antara ini dan ini mungkin at-tasawi, mungkin umum wa khusus. Apa makna tasawi? Maknanya individunya muqaddam sama dengan individunya tali. Di sini a'am wal akhos individunya muqaddam lebih banyak daripada individunya tali. Jadi, saya tanya lagi, paham? Untuk yang misal ini, empat-empatnya yuntage. Empat-empatnya yuntage. Ketika ini nafyul muqaddam, di sini yuntiju nafyut tali. Isbatul tali yuntiju isbatul muqaddam. Untuk misal ini dua-duanya yuntage. Tapi untuk misal ini yang yuntage hanya 1 dan 4. Maknanya dalam dua misal ini, coba tengok. Dalam dua misal ini, nomor 1 dan nomor 4 confirm dia yuntage. Problemnya hanya di nomor 2 dan nomor 3. Di sini yuntage, di sini tak yuntage. Selama ada possibility mantik tak suka dibuang. Kenapa? Karena kita mau yang yakin-yakin saja. Mau yang yakin-yakin saja. Adilah tanya lagi lah. Tentang lazim dan malzum tu, mestikah yang malzum tu mesti akhas dan lazim mesti a'am? Karena itu ada possibility. Saya bilang di dalam misal ini antara lazim dan malzum hubungannya apa? Tasawi. Hubungan antara lazim dan malzum kalau tak tasawi ya dia a'am wa akhos. Tapi antara a'am dan akhos dan tasawi, nomor 1 dan nomor 4 pasti yuntage. Karena itu kita ambil yang yakin. Di misal yang tasawi, ini pun yuntage. Di misal yang akhos dan a'am, ini pun yuntage. Kita ambil yang yakin saja, Ustaz Husaini. Paham? Tanya lagi. Ini secara khulasoh, inilah yang namanya apa? Al-Qiyas al-Istisna. Atau Imam Ghazali mengatakan ini adalah mizanut talazum. Apa talazum? Antara satu dan yang lainnya saling tarik menarik. Saling tarik menarik. Jadi
Dengan ini, insya Allah apa yang akan kita baca kejap lagi akan lebih mudah. Semua yang saya katakan, 1 jam saya cakap tadi itu, semua hanya untuk memahami apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Dikatakan oleh Imam Ghazali. Semua tadi itu daripada muqaddimah yang tadi, lazim bima'nal a'am, layal zamin, ini, wujuduhu fi nafsil amr, semuanya adalah muqaddimat li fahmi mahiyati qadaya syartiyah. Dan ini para tolabah, ini hanya surface. Ini hanya basic saja. Jangan dikira Anda paham ini, mantik Anda paham semua. Tak macam itu. Ini hanya basic saja. Maknanya Anda boleh membangun mantik yang lebih tinggi dengan apa yang saya katakan. Jayid? Oke. Karena ini hanya mungkin dengan sulam pun ini masih lebih rendah lagi yang apa yang saya jelaskan ini. Apalagi kalau Anda tengok Syamsiyah, Syarah Tahdhibul Mantik, hal ini akan lebih kompleks lagi, lebih terutama di Syamsiyah. Karena di Syamsiyah itu bukan hanya yang luzum hakiki, luzum ittifaqi pun dibincangkan. Dan luzumnya itu pun ada muwajjahatnya. Macam luzumnya pun ada muwajjahatnya. Biarkan. Kita baca sekarang. Siapa yang nak baca? Sila Ustaz. Fauzul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumi fid-darin amin. Qala fashrah li mizan al-qawlu fi mizan at-talazum. Qala fashrah li mizan at-talazum faqad fahimtu al-aqsam ats-tsalatsah min mawazin at-ta'adul. Sekarang kali ini kan memang kitab ini hubungannya dengan apa? Imam Ghazali cakap dengan kawannya. Setelah Imam Ghazali menjelaskan 3 mizanut ta'adul, mizanut apa? Ta'adul atau lebih dikenal dengan nama mizanul akbar wal ausat wal asghar. Imam Ghazali, tiba waktunya Imam Ghazali untuk menjelaskan apa? Mizanut talazum. Apa katanya kawannya? Fashrah li mizanat talazum. Sekarang jelaskan kepada saya apa itu mizanut talazum. Saya sudah paham mawazinut salasah yang Anda jelaskan. Aywa. Qultu hadha al-mizan mustafadun min qawlihi ta'ala law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata. Wa min qawlihi ta'ala qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzan labtaghaw ila dhil arsy sabila. Wa min qawlihi ta'ala law kana haula'i alihatan ma waraduha. Wa tahqiqu surati hadha al-mizan an naqula law kana lil 'alam ilahan la fasada. Fahadha aslun wa ma'lumun annahu lam yafsud. وهذا أصل آخر فيلزم منهما نتيجة ضرورية وهي نفي الإلهين. ولو كان مع ذي العرش آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ومعلوم أنهم لم يبتغوا. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت هذا الميزان مستفاد من قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Imam Ghazali, Anda ini ambil dari mana mizanut talazum ini? Mungkin Anda saja yang buat itu sendiri daripada otak Anda, kemudian Anda nisbatkan kepada Allah. Saya tak buat macam ini. Kalau orang-orang Jordan cakapnya majib tu minjib ebik lah, minjib abu ya. Dan saya tak ambil ini daripada kantong ayahku tak. Ini memang ada di dalam Al-Quran. Apa itu? Adalah laukana fihima alihatun illallah lafasadata. Apa? Laukana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalau fihima
Apa itu fihima? Fis samai wal ard. Kalau di langit dan bumi itu ada alihatun, Tuhan-Tuhan yang banyak selain Allah, maka la fasadata. Apa yang fasadata? Langit dan bumi. Apa makna fasad? Fasad ini maknanya ada dua indal mutakalimin. Satunya ada mutakawun kaslan, yakni tak ada. Yang kedua ada tapi rosak. Jadi tidak teratur. Tak apa? Tak teratur. Itu juga dinamakan fasad. Dibilang al-khuruj anin nizam. Itu namanya fasad. Begitu pula fasad yang satunya ada mutakawun kaslan. Tidak ada, itu namanya fasad. Oke. Kata-kata law di dalam bahasa Inggris juga sama, if. Jika. Jawabannya la. Lau kana kada, la kana kada. Sama. Di dalam bahasa Arab ini menunjukkan jaza. Menunjukkan apa? Jaza wa syar. Oke. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Duh, macam mana Anda boleh mengambil ini? Iya. Allah hanya mengatakan lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Yuk. Memang Al-Quran tak akan cakap walakinnahuma lam tafsuda. Bukan semacam itu, karena ini kitab wahyu, bukan kitab mantik Al-Quran ini. Karena itu di convert. Orang yang pandai boleh istimbat daripada Al-Quran, mizanut talazum. Imam Ghazali yastambit min hadza law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau di dalam langit dan bumi ada Tuhan selain Allah, maka langit dan bumi akan rusak atau akan tidak ada. Walakinnahuma. Akan tetapi langit dan bumi rusak apa tak? Kalau rusak ada tak akan hidup. Maknanya langit dan bumi itu ada dan tak rusak. Walakinnahuma lam tafsuda. Ini muqaddam. Ini walakinnahuma lam yafsuda. Sini. Yang nomor 4. Yang nomor 4. Kalau yang nomor 4 apa natijahnya? Nafyul tali. Apa natijahnya? Nafyul muqaddam. Lakinnahuma lam yafsuda falaisa fihima alihatun. Kalau langit dan bumi tidak rusak, maka tidak akan ada Tuhan selain Allah. Karena adanya Tuhan selain Allah menyebabkan langit dan bumi itu rusak. Sedangkan langit dan bumi tidak rusak. Maka tidak ada Tuhan selain Allah. Dan ini dalil ini mafhum bisyaklin mutawwal. Bisyaklin mutawwal di dalam ilmu kalam. Dari segi apa makna uluhiyah, apa itu makna Tuhan, kenapa harus ada satu, nanti ada yang namanya dalilut tamanuk dan dalilut tawafuq. Insyaallah juz'un minhu akan saya jelaskan di dalam qawaidul aqaid, yang mana dalilut tamanuk wa tawafuq ini min aqwal adillah fi itsbatil antara dalil yang paling kuat di dalam ilmu kalam. Sampai Syekh Said pernah cakap, saya berusaha untuk membatalkan dalil itu, tapi tak boleh. Maknanya semua possibility-nya ada sekitar 9 apa 12 possibility. Semuanya matin jiddan. Dari tawafuq wat taman. Dari sini Imam Ghazali mengambil yang namanya apa? Burhanut apa namanya? Talazum. Mizanut talazum. Apa ayat yang kedua Ustaz Fauzul?
kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila. Laukana ma'ahu alihatun, tak ya saya tulis lagi. Laukana ma'ahu alihatun kama yaqulun, tidak. Kata-kata lau adalah muqaddam. Setelah kata-kata lau muqaddam. Setelah kata-kata ida adalah tali. Suf tengok. Kalau memang ma'ahu, kalau memang ada bersama Allah Tuhan, jadi ada Tuhan-Tuhan lain kan? Orang-orang kufar Quraisy dulu, orang-orang Quraisy kan banyak menyembah Tuhan-Tuhan kan. Ada yang namanya Tuhan Lata, ada yang namanya Tuhan Uzza. Ditanyai, kenapa Anda ini menyembah Lata dan Uzza? Anda kan percaya ada Tuhan namanya Allah. Oh iya, percaya saya ada Tuhan namanya Allah. Terus kenapa Anda menyembah Lata, menyembah Uzza? Apa jawabannya? Liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk agar Lata dan Uzza wal Manat wa Hubal wa tak tahu lagi apa, ada 360 apa berhala, itu adalah Tuhan-Tuhan kecil. Tuhan-Tuhan yang mana Tuhan-Tuhan kecil itu kami menyembah mereka agar mereka boleh mendekatkan kami kepada Allah. Dan Tuhan yang paling besar adalah Allah. Yang mana Allah itu dikatakan dzil arsy, yang memiliki arsy. Di itu atau dzadi itu dalam bahasa Arab maknanya sohib atau owner, pemilik arsy. Labtaghaw, kalau memang, katanya Allah, kalau memang Tuhan-Tuhan yang engkau katakan itu benar-benar ada, mereka sendiri akan berusaha untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jelas sekarang ada menteri-menteri, mereka akan berusaha mendekatkan diri mereka kepada presiden atau perdana menteri. Kenapa nak mendekatkan anta? Mereka akan berusaha untuk mendekatkan diri kepada atasannya. Labtaghaw ila dzil arsy sabila. Maka Tuhan-Tuhan itu sendiri akan mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi mereka tidak ada. Macam mana mereka nak mendekatkan Anda? Faqidu syai'i la yu'ti. Yang tidak punya tidak boleh mendekati. Maknanya dia nak cakap sesungguhnya Tuhan-Tuhan Anda itu tak ada. Yang ada hanya Allah. Maknanya yang Anda sembah tidak akan bisa untuk mendekatkan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul law kana ma'ahu alihatun illallah kama yaqulun idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila walakinnahum lam yabtaghu ila dzil arsy sabila. Falaisa ma'ahu alihatun kama yaqulun. Tengok. Ma'ahu alihatun muqaddam. Labtaghaw ila dzil arsy sabila talin. Lab, ada kata la seperti laukana, la. Setelah la itu apa? Talin. Dan kita nanfit tali. Nafyut tali yastalzim minhu nafyul muqaddam. Dari sini apa yang ketiga? Ayo, laukana laukana haula'i alihatan ma waraduha. Kalau mereka Tuhan-Tuhan, kalau apa yang mereka sembah itu Tuhan, kayak Lata, Uzza, benar-benar Tuhan, orang-orang itu tak akan masuk jahanam. Tak akan masuk jahanam. Kenapa? Karena Lata dan Uzza akan menolong hambanya daripada masuk jahanam. Tapi apakah hambanya boleh, apakah Lata dan Uzza boleh menolong hambanya? Bahkan mungkin berhala-berhala itu akan menjadi
bahan bakar jahanam, masuk jahanam. Loh, mereka tak boleh keluar daripada jahanam. Nak tolong Anda tak masuk jahanam kah? Tengok. Kalau memang mereka itu boleh tolong, mereka akan tolong diri mereka sendiri. Tengok. Laukana haula'i alihatun ma, kata-kata ma waroduha itu adalah talin. Laukana aliha haula'i alihatan muqaddam. Nafyut tali walakinnahum waraduha. Bukan. Ma waraduha. Walakinnahum, kan ma waraduha tidak akan. Tengok macam ini. Laukana haula alihatan, ini adalah apa? Ma, kata-kata ma ini ada yang mustatir, ada yang dihadzaf la. Lama waraduha. Sebenarnya seperti ini. Ada kata-kata la-nya karena la ini adalah jawab daripada lau, tapi bila-bila la ini dihadzaf, bila-bila tak. Di sini dihadzaf. Laukana haula'i alihatan lama waraduha. Tengok. Ini dibilang qadiyah salibah. Salibah. Dia tidak akan masuk jahanam. Tidak akan masuk jahanam. Kita ingin menafikan ma waraduha. Dia tidak akan masuk jahanam. Tidak masuk jahanam maknanya masuk. Betul nggak? Ini kan tidak masuk jahanam. Warot ini maknanya datang atau masuk. Walakinnahum laisa ma waraduha. Laisa ma waraduha ini boleh kita convert menjadi walakinnahum waraduha. Karena tidak iya. Nafyun nafyi isbat. Saya tidak makan, maknanya saya makan. Saya tidak minum. Wa tahqiqu surati hadzal mizan. Ayo. Ini adalah dari tiga ayat ini Imam Ghazali mengambil yang namanya mizanut talazum. Wa tahqiqu surati hadzal mizan, sila dibaca. Wa tahqiqu surati hadzal mizan an naqula law kana lil alam ilahan la fasada. Fa hadha aslun wa ma'lumun annahu lam yafsud. Hadza aslun, yakni law kana lil alami ilahan. Di sini kalau kita membaca kitab ilmu kalam yang lebih tinggi, di sini dalalahnya ada dalalah qat'iyah sama urfiyah. Sama apa? Urfiyah. Kalau di alam semesta ini ada dua Tuhan, maka alam ini akan hancur, akan binasa. Ini adalah asal. Tahu dari mana alam ini tak hancur, tak rusak? Kita boleh tengok dengan alam yang seperti ini, indah seperti ini. Wa ma'lumun annahu lam yafsud wa hadza aslun akhar. Fayalzamu minhuma natijatun daruriyah wa hiya nafyul ilahaini. Dan dari situlah ada natijah daruriyah wa hiya nafyul ilahain. Kalau dua Tuhan itu tidak ada, maknanya cuma ada siapa cakap Habib? Dua Tuhan tak ada, tiga oke. 4 apalagi, 5 seronok Habib. 6 alhamdulillah. Tak macam itu dipahami. Dua ini adalah contoh yang paling ringan daripada angka. Kalau dua saja akan menyebabkan alam itu rusak,
Apalagi 3. Kalau 2 saja tak mungkin, 3, 4, 5 semuanya hancur semua. Kalau 2 saja gaduh, 3 bukan gaduh lagi. Game over. Apa? Game over. Oke. Sila. Walau kana ma'a dzil 'arsy alihah tabtaghaw ila dzil 'arsy sabila wa ma'lumun annahum lam yabtaghaw yalzamu nafyu alihah siwa dzil 'arsy. Kalau ada ma'adil arsy, ya ini Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu yang memiliki arsy. Karena orang-orang kafir pun setuju bahwasanya Allah ini adalah Tuhan yang paling besar. Dan Allah lah yang mempunyai makhluk yang terbesar namanya arsy. Nah, kalau memang ada Tuhan-Tuhan kecil selain Allah, yang Tuhan-Tuhan kecil itu akan berusaha untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk mendapatkan maqamat ar-rafi'ah. Maqamat ar-rafi'ah ini adalah tafsir yang dikatakan oleh Al-Imam Razi di dalam Mafatihul Ghaib. Ayat-ayat yang ada hubungannya dengan akidah jangan tengok kecuali dalam tafsirnya Imam Razi. Satara fihi ajabal ujab. Ketika Anda tengok bagaimana Imam Razi ini yufasil alim. Saya pernah tengok satu ayat, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tak boleh dilihat. Apa dalilnya? La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Dan ini adalah mukhalif di ahli sunnah. Ahli sunnah mengatakan Allah boleh dilihat pada hari kiamat. Apa dalilnya? Kata Imam Razi, la tudrikul absar, la tudrikul apa? La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Imam Razi membalik dalil yang Anda gunakan itu sebenarnya dalil untuk kami, bukan dalil untuk Anda. Karena kata-kata la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar itu untuk pujian, dan yang namanya pujian tidak akan mungkin terjadi kecuali idrok mungkin, tapi oleh Allah dihalangi. Tak boleh. Anda memang boleh untuk lihat saya, tapi saya tak nak Anda lihat. Kenapa? Karena makom Anda masih rendah. Nanti di akhirat baru Anda boleh melihat saya. Di situ akan yatim pujian. Tapi kalau memang dari asalnya Allah tak boleh dilihat, pujian akan hilang. Pujian akan hilang. Saya nak katakan bahwasanya Imam Razi di dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan akidah ini yubdek. Karena itu yang berhubungan dengan akidah semacam ini, idhab ila mafatihil ghaib. La tara fihi ajabal ujab. Semua adillah ini adalah ta'anud wa tawafuq. Lau kana fihi ma'alihatun illallah, Imam Razi fassaluha di dalam Mafatihul Ghaib. Bagaimana possibility-nya macam-macam. Karena tadi bilang Mafatihul Ghaib. Wa ma'lumun annahum lam yabtagu fayalzamu nafyu alihatin siwa dil arsy. Wa amma iyaru hadzal mizan aywa. Wa amma iyaru hadzal mizan bisandatil ma'lumah qauluka in kanati syamsu tali'atan fal kawakibu khafiyah. Terus oke, sekarang apa contoh yang mudah lah, jangan contoh yang pelik-pelik macam itu. Iya, maknanya apa yang boleh saya jadikan tolak ukur untuk ini? Misal ini in kanati syamsu tali'ah fal kawakib khafiyah. Kalau ada matahari, maka bintang-bintang yang kecil-kecil itu hilang. Anda hafal itu saja. Selain itu Anda kiaskan dengan misal ini. Wahada yuklamu bitajribah. Tahu dari mana ketika ada matahari, bintang-bintang tak ada. Bitajribah ya, setiap hari kalau malam akan ada bintang. Jangan ketika laki-laki merayu girlfriendnya,
kenapa hari ini tak ada bintang? Tak tahu, karena ada semua bintang ada di matamu. Buat macam itu. Itu bukan mantik, itu grogi kalau itu. Itu grogi. Orang-orang ya itu. Wa hadza yu'lamu bitajribah. Tidak adanya bintang ketika pagi hari bitajribah. Maknanya tajribah ini takarrur. Hari ini bintang ada malam, esok bintang tak ada. 2 hari lagi sama tak Bapak? Tuan. Sama, 3 hari lagi juga sama. Itu namanya at-tajribah. Ada semacam takarrur. Saya pening, minum Panadol, sembuh. Esok pening, minum Panadol, sembuh. Ada yang namanya experience. Experience. Wa hadza yu'lamu bitajribah summa naqulu wa ma'lumun anna syamsa thali'ah wa hadza yu'lam bil his. Dan saya tengok bahwasanya matahari terbit bil his dengan panca indera saya, yaitu apa? Mata. Fayalzamu minhu annal kawakib khafiyah. Kawakib ini planet. Maknanya di sini adalah bintang, nujum, khafiyah. Wa naqulu, sila. Wa naqulu in akala fulanun fa huwa syab'an wa hadha yu'lamu bitajribah. Thumma naqulu wa ma'lumun annahu akal wa hadha yu'lamu bil his fayalzamu min al asli tajribi wal asli al hissi bid darurah annahu syab'an. Coba tengok. Wa naqulu in akala fulanun fa huwa syab'an. Kalau fulan itu makan, maka dia kenyang. Tahu dari mana setiap orang makan pasti kenyang? Tahu dari mana? Tajribah. Coba Anda lapar, kemudian makan, kenyang tak? Kenyang. Esok lapar lagi, makan lagi, kenyang tak? Esok lapar lagi, makan lagi, kenyang tak? Terus seperti itu. Ada yang namanya tajribah, experience. Maknanya talazum antara akal wasyaba tidak perlu dalil. Tidak perlu dalil. Maknanya talazum antara akal dan syaba bayyinun. Bil maknal apa Naim? Bayyinun bil maknal am. Karena ketika kita cakap akal, apa makan? Makan kenyang. Oh ya jelas. Kalau ada makan pasti ada kenyang. Maknanya talazum antara akal dan syabah itu talazum bayin. Talazum bayin. Oke. Terus tahu dari mana dia itu makan? Anda tengok, ya makan. Ketika dia makan, maknanya dia kenyang. Wa ma'lumun annahu akala wa hadza yu'lamu bil his. Anda mengetahui dia itu makan dari his. Fayalzamu minal asli tarjri at-tajarrubi wal aslul hissi bid darurah annahu syab'an. Talazumnya kita ketahui dari tajribah dan makannya kita ketahui dari his. Dua-duanya kita saat ketika ada mix antara keduanya, na'lamu bid-darurah bahwasanya annahu syab'an. Wa amma mawdi'u istimalihi minal ghawamid aywa. Wa amma mawdi'u istimalihi fil ghawamid fakathirun hatta yaqul al-faqih in kana bai'ul ghaib sahihan fayalzamu bi sarihil ilzam wa ma'lumun annahu la yalzamu bi sarihil ilzam fayalzamu minhu annahu laysa bi sahih. ويعلم الأصل الأول بالاستقراء الشرعي المفيد للظن وإن لم يفيد العلم. Sekarang oke, mana tempat pemakaian kias ini daripada maudhi'ul ghawamid, tempat-tempat yang pelik. Ini kan mizan, maknanya dengan ini saya boleh istimbat hal-hal yang susah. Oke, kalau memang susah, saya beri Anda contoh yang susah. Tentang babul muamalat. Saya punya video tentang babul muamalat ini, tapi masih belum diupload, tapi sudah ada. Tentang di kitab Yaqutun Nafis.
Ini ada bai'ul ghaib. Di dalam fikih Syafi'i ada beberapa bai'. Ada yang namanya bai'ul ghaib sama bai' fi dhimmah. Ini dua mirip tapi tak sama. Satunya sah, satunya tak sah. Bai'ul ghaib ini Syafi'iyah tidak mensahkan. Tidak mensahkan. Ada yang mensahkan yaitu Hanafiyah. Tak silap kata Hanafiyah, Malikiyah. Kita memang gaduh dengan dua mazhab itu di dalam pasal bai'ul ghaib. Apa itu bai'ul ghaib? Bai'ul muayyan al ghaib. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan la tabi' ma laisa indak. Jangan engkau jual apa yang tidak ada di sisi kamu. So, bukan punya kamu ya. Beza. Karena Anda menjual sesuatu bukan berarti itu harus milik Anda. Belum tentu. Rasul hanya mengatakan jangan jual apa yang tidak di sisi kamu. Maknanya yang tidak tampak jangan dijual. Tidak tampak ini banyak. Tidak tampak barangnya atau tidak tampak sifatnya. Syafi'iyah membolehkan menjual sesuatu yang tidak tampak barangnya tapi tampak spesifikasinya. Ya, saya beli HP Samsung hitam. Anda sebutkan apa saja, kameranya apa? Kameranya 100 megapiksel, memorinya 1 mega, RAM-nya terus Anda sebutkan. Walaupun barang itu tak ada, itu tak apa-apa. Itu dibilang bai' fi dhimmah, atau lebih mirip, bukan sama, lebih mirip dengan nama as-salam. Apa namanya? As-salam atau as-salaf. As-salam. Kenapa saya tahu macam ini? Karena memang basic saya asli itu bukan ilmu kalam. Basic saya adalah fikih. Saya baru-baru saja dari ilmu kalam ini, mungkin 5-6 tahun yang lalu. Setelah bertemu Syekh Said Foda, saya tidak belajar ilmu kalam kecuali saya sudah menghatamkan 10 kitab daripada fikih. Saya sudah mempelajari kitab paling tinggi dalam fikih namanya Minhajut Thalibin. Saya hatam 2 kali selama 4 tahun. Jadi hal-hal seperti ini saya lebih akrab daripada ilmu kalam. Setelah saya selesai belajar fikih, baru saya belajar ilmu kalam. Karena itu hal seperti ini lebih akrab kepada saya. Cuma tak tahu Allah suruh saya mengajar semacam ini. Dulu ketika saya belajar ilmu kalam ini, nama-nama ulamanya sikit-sikit pelik. Benar, nama-nama ulama barat. Ada muridnya Ibn Sina namanya Buhaimanar. Apa ini nama? Saya bilang namanya Buhaimanar. Berbeza dengan fikih Ibn Hajar, Romli, Nawawi. Ketika masuk mantik, Buhaimanar. Alamak, macam nama-nama neraka saya bilang. Nama-nama neraka. Buhaimanar. Oke. Bai'ul ghaib ini adalah bai'ul muayyan al ghaib. Saya mempunyai handphone Asus. Dan Naim tahu saya punya handphone Asus. Handphonenya tidak ada. Naim mengatakan, saya beli handphone Anda Asus. Itu tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Karena Naim belum tahu handphone saya Asus. Walaupun tahu, tak boleh. Walaupun saya beli spek, tak boleh. Kenapa? Karena harus handphone saya. Berbeza kalau Naim cakap, saya beli handphone Asus. Saya boleh cari handphone mana saja, yang penting speknya sama. Tapi tak ada unsur kata-kata yang dalam Naim, saya beli handphone Anda. Saya tidak boleh cari handphone lain kecuali handphone saya. Itu menurut Syafi'iyah apa? Tak sah. Malikiyah cakap sah.
tapi diberi garansi. Apa garantinya? Khiyarur ru'yah. Khiyarur, ketika ini handphone Asus saya, oh saya tak nak, tak jadi itu. Kenapa? Untuk garansi tidak ada penyesalan daripada Naim. Kalau ternyata handphone, kadang-kadang kan orang sama-sama handphonenya, tapi cara pemakaiannya yang berbeza. Ada orang mungkin dia itu gamer, setiap hari main handphone. 6 bulan handphone itu dipakai, macam 6 tahun saya pakai. Saya hanya WhatsApp, download kitab, call istri yang pertama saja. Itu saja. Saya tak pernah main game. Maknanya 5 tahun saya pakai, ya macam-macam itu. Tapi kalau gamer, gamenya game online pula, akhirnya dia akan rusak. Karena ada possibility itu, Syafi'iyah tak nak. Anda kalau ingin, Anda akan saya belikan handphone Asus sesuai spek Anda. Tak Habib, saya nak handphone Habib. Kenapa? Berkah. Ada kan macam itu kan? Berkah. Itu menurut Syafi'iyah tak sah. Kalau Anda nak beli handphone saya kena bawa handphone saya ini. Ini handphone saya. Anda tengok baru sah. Tapi kalau handphone saya tak ada, tak sah. Kena tunggu saya bawa. Malikiyah tak ya, tak apa-apa sah. Nanti kalau Habib bawa handphone, saya mempunyai hak untuk meneruskan atau cancel. Itu namanya khiyarur ru'yah. Khiyarur ru'yah. Syafi'iyah tak suka khiyarur ru'yah. Ada lagi namanya khiyarul awsaf. Syafi'iyah tak suka lagi itu. Itu hanya ada di Hanafiyah. Saya sudah jelaskan ini secara detail di video saya di Yaqutul Nafis. Mungkin 1 bulan 2 bulan lagi itu akan diupload. Sila tengok. Intinya Imam Ghazali karena dia itu Syafi'i, dia akan berdebat dengan Hanafi. Kalau memang bai'ul ghaib itu sah, dia akan lazim bisorihil ilzam. Cukup dengan qabitu wa qabiltu, bai itu akan lazim. Makna lazim, salah satu tidak boleh cancel, tapi ternyata boleh cancel. Maknanya itu tak sah. Maknanya itu tak sah. Kenapa? Wala tabi malaisa indak. Karena itu ada definisi la tabi malaisa indak. Wa yu'lamul aslul awal bil istiqra'i syar'i al mufid lidhan wa in lam yufidil ilm. Dan aslul awal bahwasanya bai'ul ghaib ini bai'ul ghaib ini sah dengan sorihil ilzam. Apa namanya? Bai'ul ghaib ini wa yu'lamul aslul awal bil istiqra'i syar'i al mufid lidhan wa in lam yufidil ilm. Wa tsani bitaslimil khasm wa musa'adatihi. Khasm dari awal memang sudah setuju. Iya, memang bai'ul ghaib ini dia berbeza ya. Anda ketika jual beli, oh saya beli pen berapa? 5 ringgit. Ini 5 ringgit. Anda pulang 1-2 hari, Anda nak kembalikan ini, tak boleh. Kenapa? Karena bai itu mempunyai sifat luzum. Makna luzum itu salah satu daripada bai atau mustari tak boleh cancel. Selama ada qabiltu, kubitu wa qabiltu, tak boleh di cancel. Tapi kenapa bai'ul ghaib ini boleh di cancel? Dan Anda setuju kan wahai khasm Maliki, boleh di cancel? Iya, boleh. Kenapa? Kalau memang itu jual beli, kenapa boleh di cancel? Ini fi ma'rad apa? Fi ma'rad mujadalah. Fi ma'rad mujadalah antara Syafi'i dan Maliki. Kalau Anda nak tahu caranya Ghawamid seperti ini katanya Imam Ghazali. Wa naqulu fin nadhariyat in kana sunatul alam wa tarkibul adami murattaban ajiban muhkaman fasani'uhu alim. Ini di dalam ilmu kalam namanya dalilul inayah. Dalilul
inayah. Maknanya kita dengan alam semesta, dengan manusia yang tersusun rapi seperti ini, kita mengetahui bahwasanya yang membuat manusia itu alim. Dengan dalilul inayah kita mengetahui ilmu Allah. Berbeda dengan dalilul hudud. Kita mengetahui wujudullah awalan wa qudratullah. Tengok. Dengan dalilul inayah, apa dalilul inayah ini? Dalilul inayah ini maknanya dunia ini tercipta dengan sistem yang sangat harmonis, teratur. Selama sistem ini harmonis, pasti ada seseorang yang sebuah zat yang alim yang membuat sistem seperti itu. Kalau dia tak alim pasti akan apa? Kalau orang itu cakapnya semerawut. Apa orang Melayu cakapnya? Tak beratur. Terabur. Kita tengok macam ini. Yang buat venue ini pasti dia orang alim. Di situ pintu. Kenapa pintu di situ? Kenapa tak di sini? Tuh, kalau pintu di sini nanti macam-macam. Jendela di bawah sini. Tak teratur. Nanti bilik yang lain berbeza lagi. Tak teratur. Selama teratur, bagus. Maknanya yang membangun ini alim. Wahada fil akli awaliyun. Dan kita mengetahui ilmunya Allah dengan nizam, dengan inayah awaliyun. Wa ma'lumun annahu ajibun murattab. Dan maklum bahwasanya manusia dan alam semesta ini ajibun murattab, luar biasa dan teratur. Wahada mudrakun bil iyad. Kita tengok saja manusia semuanya sama, matanya semuanya hebat semua. Maknanya fayalzamu minhu annasoni'ahu alimun. Tengok. Setelah kita mengetahui bahwasanya pembuat alam semesta ini alim, maha mengetahui, kita naik level. Level yang kedua, ketika alim, pasti dia hidup. Pasti dia hidup. Karena kalau cuma elem saja, kalau ada elem di zat yang mati, apa guna? Apa guna? Kalau dia mati, walaupun dia alim, dia tak akan boleh menciptakan. Profesor pun, kalau dia mati, maka dia tak akan ada guna. So, tengok. Tumana tarokko, katanya Imam Ghazali, dari alam kita mengetahui Allah itu alim, penciptanya alim. Kemudian kita naik level. Karena penciptanya ini alim, dan ilim itu pasti ada di zat yang hidup. Sifatul hayah. Sifatul hayah. Wa ma'lumun bil mizanil awal annahu alimun fayalzamu annahu hayyun. Setelah kita mengetahui Allah itu alim, dari situ kita mengetahui Allah itu hai. Dari Allah itu hai, kita naik level lagi. Allah itu qaimun binafsihi. Kenapa? Karena kalau dia itu hayyun, pasti dia itu zat. Pasti dia itu apa? Zat. Yang namanya zat itu, dia itu akan berdiri sendiri. Dia tak macam sifat. Sifat itu perlu zat untuk menampakkan dirinya. Allah tak macam itu. So, tengok. Dari ilm, kita mengetahui Allah itu hidup. Selama hidup, so, tengok. Ilm ini memerlukan zat yang hidup. Karena ilm ini, dia ini sifat. Yang namanya sifat, dia memerlukan mediator, zat. Ketika ilm ini memerlukan zat, dan zat ini hidup, harus hidup. Kalau tak hidup, dia tidak boleh menciptakan. Selama kita mengetahui ilm memerlukan zat yang hidup, kita mengetahui Allah ini adalah qaimun binafsihi. Kalau dia bukan qaimun binafsihi, ilm ini tidak akan bisa bertempat di dalam, tidak akan bisa qaimun di dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. So, tengok.
dari ilm kita faham hai, dari hai kita faham qaimun binafsihi. Kata Imam Ghazali, inilah yang namanya mi'rajur ruhani. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mi'rajul jismani ke Sidratul Muntaha, kita sebagai umatnya dengan akal kita bisa mi'rajur ruhani. Dengan akal kita mi'raj kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara seperti itu. Jangan dikatakan mantik itu manatikoh bukan sufi. Nih. Imam Ghazali mengatakan dengan mantik ada bisa mi'rajur ruhani. Saya tak kira ada yang tabih. Orang yang mengaku tasawuf dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Summa naqulu in kana hayyan aliman fa huwa qa'imun bi nafsihi wa laysa bi arad wa ma'lumun bil mizani sabiqan annahu hayyun alimun fayalzamu minhu annahu qa'imun bi nafsihi fakadzalika na'ruju min sifati tarkibil adami ila sifati sani'ihi wa huwal ilm. So, kita naik level ketika tengok sifat adami ke sifat pembuatnya, yaitu al-ilm. Dari ilm kita naik ke haya. Dari haya kita naik ke qiyamuhu binafsihi. Bukankah ini adalah taroki al-ilahi? Taroki al-ilahi biukulina. Karena akal kita itu diciptakan oleh Allah untuk mengetahui apa yang Allah ingin manusia ketahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi boleh mi'rajul jismani dengan buraq, kita boleh mi'rajul ruhani dengan akal kita. Allah. Macam mana? Karena kata tasawuf saja, saudara. Sebagian dia tak tahu. So, tengok. Thumma na'ruju minal ilm ilal haya, thumma minha ila dzat. So, tengok. Dari makhluk ke sifatul khaliq, kemudian ke dzatul khaliq. Bukankah ini tidak bisa kita melakukannya kecuali dengan mawazinul khamsah? Kita tidak bisa melakukannya kecuali dengan tafkirun salim, kecuali dengan al-mantikus salim. Wahal yuqal, apakah masuk akal setelah itu ada orang mengatakan mantik itu haram dan mantik itu bid'ah? Ada yang bid'ah, bukan mantik yang bid'ah. Karena dengan mantik inilah kita bisa mi'raj. So, tengok, wahada huwal mi'rajur ruhani. Huwal mi'rajur ruhani. Wahadihil mawazin salalimul uruj ila sama. So, tengok. Mizanul khamsah ini adalah tangga agar kita bisa untuk mi'raj ke langit. Walaupun kita ada di dunia, kita bisa memikirkan apa yang ada di langit. Dengan akal ini kita naik level dari hewan sampai kita memikirkan ke Khaliq. Alaysa hadza fi qimmatil izzah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Summa ya'ti unasum yaqul bi tahrimil mantiq wa qala bi annahu bid'ah. Kenapa? Karena mereka tidak ingin orang-orang itu naik. Mereka tetap ingin manusia itu ada di level dunia saja. Bal ila khaliqis sama. So, tengok. Bukan hanya ke langit, bahkan pencipta langit. Akal kita, walaupun kita ada di bumi, tapi dengan akal kita boleh memikirkan bukan langit yang menciptakan langit. Wahadihil usul darajatus salari. Dan usul-usul ini 5 mizan ini darajatus salari. Maknanya ketika Anda memahami mizanul akbar, naik level. Mizanul awsat naik lagi. Terus naik. Bukankah salalim tangga itu mempunyai apa? Nanti naik lagi. Macam itu kan? Anda paham satu mizan naik. Terus macam itu. Ketika Anda memahami mantik fikim mati mantikihi, Anda akan bisa memahami al-khaliq fi qimmati izzatihi wa jabarutihi. Wa ammal mi'rajul jis'at
Wa ammal mi'rajul jismani fala yafi bihi kullu quwwah bal yahtassu bi quwwatin nubuwah. Adapun mi'rajul jismani, kita tak boleh. Kita tak boleh. Yang boleh hanya kuwatun nubuwah. Kenapa? Karena nubuwah itu yahtassu bihi may yasha. Kita tidak bisa untuk mendapatkan nubuwah walaupun kita sholat 1 hari 1 juta rakaat, tak akan bisa. Kenapa? Karena nubuwah ini fadlullahi yu'tihi man yasha. Tapi al-aqal kullun yastarikuna fihi. Kullun yastarikuna fihi. Dan dengan akal kita bisa mi'rajul ruhani walaupun kita tak bisa mi'rajul jismani. Wa amma hadzal mizan. Aywa. Wa amma haddu hadzal mizan fahuwa anna kullama huwa lazimun li syai'in tabi'un lahu fi kulli halin. Fa nafyul lazim yujibu bid-darurati nafyal malzum. Wujudul malzumi yujibu bid-darurah. Wadih, ini sudah saya. Nafyul lazim yalzamu minhu nafyul malzum wa isbatul malzum yalzamu minhu isbatul lazim. Aywa. Wa amma nafyul lazum wa amma nafyul malzum wa wujudul lazim fa huwa la yuntaj. Yang nomor 2 dan nomor 3 tidak yuntaj. Kalau Anda tengok yang saya berikan tadi akan sama dengan hasilnya Imam Ghazali. Wa amma nafyul malzum wa wujudul lazim fala natijata lahuma bal huma min mawazinish syaitan. Kalau Anda menggunakan nafyil malzum untuk nafyi atau isbatil lazim, mizanu syaitan. Anda menggunakan isbatul lazim untuk nafyu atau isbatil malzum, mizanus syaitan. Kenapa? Karena ini adalah mukhalifun li mizanil lil qistasil mustaqim allati atabihil anbiya. Allati atabihil anbiya. Aywa. Wa qad yazinu bihi ba'du ahli ta'lim ma'rifatahu. So, ahli taklim atau batiniyah mungkin bila-bila akan menggunakan mizan ini. Apa? Nafyul malzum dan isbatul lazim. Yang mana anbiya tidak menggunakan itu, tapi ahlu taklim menggunakan itu. Akhirnya ketika timbangannya salah, hasilnya juga salah. Dan ketika hasilnya salah, jadinya apa? Batiniyah, Syiah, Mujassimah. Semua itu adalah efek daripada mizanus syaitan. Tapi efek daripada mizanul anbiya ahli sunnah wal jamaah. Ayo. Ama tara anna sihhata salati yalzamuha la mahalah kaunul musalli mutatahhiran fala nafsu yang saya jelaskan. Ayo. فلا جرم يصح أن نقول إن كانت صلاة زيد صحيحة فهو متطهر ومعلوم أنه غير متطهر وهو نفي اللازم فيلزم منه أن صلاته غير صحيحة لكن صلاته ومعلوم أن صلاته غير صحيحة وهو نفي الملزوم. Apakah nafyul malzum yalzam minhu nafyul lazim? Batalnya sholat belum tentu sebabnya dia tidak suci. Mungkin karena sebab hal yang lain. Ayo. Wa naqulu wa ma'lumun anna salatahu sahihah wa huwa wujudul malzumi fayalzamu minhu annahu mutatahhirun wa huwa wujudul lazim. Wujudul malzum yastalzim minhu wujudul lazim. Kalau Anda paham apa itu lazim, apa itu malzum, apa hubungan antara lazim dan malzum, qad yakun aham, qad yakun akhos. Kalau Anda paham itu, akan masalah yang ada di otak Anda akan banyak terselesaikan. Sedikit. Ini akhos, ini aham. Anda paham itu, apa hubungannya? Kathirun minal iskalat tanhal. Ayo. Ada mizanul anbiya ya ikhwah, ada mizanul anbiya. Ini adalah cara untuk akal sehat. Cara untuk akal sehat. Sekarang di Indonesia sedang booming akal sehat. Sedang apa? Booming akal sehat. Hadza huwa al-mantiq wa akal sehat. Ayo. Amma in qulta wa ma'lumun Ini bukan akal sehat lagi, aklul anbiya, nama lagi. Kurang lagi. Kenapa? Karena hadza huwa alladzi ata bihil anbiya. Bahkan Imam Ghazali membuktikan daripada Al-Qur'an, bukan hanya ata bil anbiya minallah. Yang diajarkan oleh Jibril.
yang memakai ambia, kurang apa lagi? Masih kurang ya? Tidak ada possibility ini salah. Bahkan jika ada possibility salah, tidak dianggap. Ya ini yang namanya akal sehat. Kan Ustaz sedang booming, akal sehat, akal sehat, akal sehat. Ahli sunnah dari dahulu, kororu. Sudah ada yang namanya akal sehat. Bas kita di abad ini banyak yang tidak. Jazakallah khair Putur Amran menghidupkan ilmu ini lagi, mempelajari, meminta untuk ilmu ini dipelajari lagi. Kenapa? Karena ini adalah ma'atabihil anbiya. Jadi jangan dari sini Anda mengatakan man qala bi tahrimihi minal mujassimah falaki mata likalamihi aslan. Tak ada harga omongannya mereka, karena banyak daripada mereka itu memakai mawazinus syaitan. Mawazinus syaitan, bukan al-mawazin al-mustaqimah. Al-mawazin al-mustaqimah. Akhirnya terjadilah hasil-hasil Allahu fis sama. Lillahi yadan wa ainan wal wajh wasak, dan Allah berat. Allah tak boleh makan. Kenapa? Hal-hal seperti itu terjadi karena mizannya sudah rosak dari awal. Ketika mizannya rosak, maka hasilnya pun juga rosak. Dan kalau ada kesempatan saya akan jelaskan apa contoh daripada mizan yang rusak. Wahabi, Mujassimah bukan hanya sebuah akidah, bukan itu. Wahabi dan Mujassimah adalah kaifiyatut tafkir. Seperti ahli sunnah itu kaifiyatut tafkir, yakni kaifiyatut tafkir, sistem untuk berpikir untuk dunia. Begitu pula Mujassimah, sistem untuk tafkir. Mu'tazilah, sistem untuk berpikir. Syiah, sistem untuk berpikir. Karena itu ketika Anda bermadhab dengan sebuah madhab aqaidi, cara berpikir Anda akan berbeza. Karena di dalam madhab aqaidi itu ada cara berpikir. Karena itu yang mempunyai keyakinan komunisme, cara berpikirnya akan berbeza. Liberalisme, ya kan? Berbeza. Ahli sunnah akan berbeza. Nadai alal aqal kita mengklaim bahwasanya madhab ahli sunnah cara berpikirnya dibawa oleh para anbiya alaihi musallah wa ala afdali wa ala nabiyina afdali sholati wa salam. Aywa. Amma in qulta wa ma'lumun annahu mutatahhirun fayalzamu minhu anna salatahu sahihah. Hadha khata' li'annahu rubbama batalat salatuhu bi'illatin ukhra. Belum tentu dia itu mutatahhir salatnya sah, mungkin salatnya batal dengan hal yang lain, bergerak, makan, cakap. Karena dia cakap belum tentu sholatnya, belum tentu wudunya batal. Terkena najis, macam mana? Najis tidak membatalkan wudu. Mungkin ketika sholat di tengah lapang ada burung di atas memberikan berkahnya. Sholatnya batal, tapi wudunya tidak batal. Ayo. هذا وجود اللازم ولم يدل على وجود الملزوم وكذلك إن قلت ومعلوم أن صلاته ليست بصحيحة فهو إذن غير متطهر وهذا خطأ غير لازم لأن نفي الملزوم لا يلزم منه نفي اللازم. Dan ini adalah tafsil dan sudah saya jelaskan di dalam misal imkanat sholatuhu sahihah bahwa mutatahhir. Sampai sini ada yang tanya? Kalau tidak ada, insya Allah kita akhiri sampai sini. Kita bertemu di pertemuan yang akan datang di kitab yang berbeza. Dan semoga kelas ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yuhyi bihi mahasinal Islam, wa yuhyi bihi fakhrul Islam, wa izzatul Islam, dan dijadikan kelas ini syafaatan lana yaumal qiyamah, wa yuhyi alaina barakatuhu, wa yuktina uluman nafi'ah wa rizqan halalan thayyibah wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala man asrafuna shalihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Satu-satunya tempat